Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, nama aku Lancaryani dari kelas 1E Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dan perkenalkan, nama aku Kiara Vega Azalia. Nah, kita di sini mau ngapain sih, Kak? Nah, kita di sini mau diskusi nih tentang materinya, yaitu apakah benar sih bangsa Indonesia itu masih mengutamakan musyawarah untuk pengambilan keputusan? Nah, di sini akan dijelaskan oleh narasumber dari kelompok kita dan juga moderator, yaitu dosen kita yang akan menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat siapa? Ini saya ditemani oleh para mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, ya, dari prodi manajemen. Kita ini yang ada di sini akan berdiskusi tentang fenomena apakah benar bahwa bangsa Indonesia itu senantiasa melakukan musyawarah di dalam hal pengambilan keputusan, terutama ketika kita sudah mengangkat seorang wakil rakyat. Apakah benar silanya masih berjalan atau hanya omong-omong belaka, ya? Sebelum kita mulai silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azril Badila Yusuf dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Vicky Degal Aryasuta, Prodi Manajemen. Dan ada saya Syarika Adita dari Prodi Manajemen. Oke, saya kali ini nanti akan jadi presenter yang akan pertama menjelaskan dan kemudian akan dilakukan pembahasan oleh teman kita yang lain. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada saya persilakan. Jadi di sini pengertian apa itu musyawarah? Musyawarah adalah proses diskusi antara beberapa orang atau pihak yang terlibat untuk mencapai suatu keputusan bersama. Dalam musyawarah, setiap peserta diminta diberi kesempatan untuk mencantumkan ide atau argumen untuk menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak dan mengutamakan kerjasama untuk saling menghargai suatu keputusan yang telah tercapai. Dan selanjutnya apa itu dampak diadakan dan tiadakannya musyawarah yang akan dijelaskan oleh Azril. Oke, balik lagi awal. Musyawarah itu berasal dari kata musyawarah itu berarti proses diskusi atau perundingan yang dilakukan oleh kelompok untuk mencapai suatu kata mufakat. Nah, musyawarah ini memberikan semua peserta untuk memberikan pendapat, ide, argumen. Nah, tujuannya itu untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mendapatkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, jadi musyawarah ini seringkali diartikan sebagai demokrasi dalam pengambilan keputusan. Jadi apa yang dimaksud dalam demokrasi? Oke, demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos. Jadi apa sih artinya tuh demos dan kratos? Yaitu artinya kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, kemudian di perjalanan waktu banyak pemerintahan yang menamakan dirinya sebagai demokrasi, dan juga ada yang memberikan embel-embel tertentu. Misal Indonesia, Bung Karno pada tahun 59, Orde Lama, dia memberi nama sistem pemerintahnya itu demokrasi terpimpin. Dan kemudian ada di Eropa Timur dan sebagainya, dia mengklaim bahwa sistem pemerintahnya itu sosial demokrasi, sosdem. Dan di negara barat yang menjunjung tinggi hak-hak individu, yaitu liberal demokrasi. Nah, di dalam Fukuyama mengklaim bahwa dia itu mengklaim dalam bukunya The End of History, dia itu mengatakan sejarah akhir dunia, mengatakan bahwa sejarahnya itu ada di liberal demokrasi. Nah, jadi menurut dia tuh liberal demokrasi itu tidak ada yang lebih sempurna lagi daripada liberal demokrasi. Nah, ciri-ciri liberal demokrasi itu yaitu yang menjunjung tinggi hak-hak individu.
Nah, lebih ekstrim lagi, tidak ada masyarakat, yang ada hanya individu saja. Nah, itu ciri-ciri liberal demokrasi. Nah, kita kan lagi membahas demokrasi ini. Nah, ini terkait dengan sila keempat. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita lihat sila keempat ini, mereka mengklaim bahwa kita sudah menjalankan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi untuk mengkaitkan apa yang Anda bicarakan tadi, bahwa demokrasi itu berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oke. Terus kemudian juga kita coba cari kasus aktualnya, kasus kekinian yang tadi dalam pembukaan saya sampaikan bahwa ketika seorang calon legislatif ya kan berdasarkan pemilihan umum dia sudah terpilih dan menang. Nah, itu berarti kan perjalanan demokrasi itu karena rakyat yang mau memilih dia. Ya rakyat dalam pemilu mencoblos si A gitu kan. Berarti kan si A seharusnya yang diangkat menjadi anggota legislatif. Tapi kemudian yang terjadi adalah bahwa si A ini kemudian diminta mundur atau dimundurkan oleh ketua umum suatu partai dan digantikan oleh katakanlah kalangan dekat dari si ketua umum, entah anaknya, entah saudaranya, entah ponakannya, di mana padahal si B ini nggak menang, tapi karena dia itu masih ada kedekatan dengan ketua umum, maka si B yang naik, si A suruh mundur, gitu kan. Nah si A ini karena merasa kader partai, dia kan nggak enak melawan sama ketua partai, dia pun oh iya aja. Cuman yang jadi pertanyaan di sini, apa mungkin si ketua umum itu menjalankan musyawarah mufakat untuk mengganti si A jadi si B? Menurut saya si ketua umum ini mengambil kesepakatannya secara sepihak, jadi tidak mengambil keputusan secara bermusyawarah. Nah, karena hal ini maka terjadi demokrasinya yang bermasalah. Demokrasi ini rusak atau sakit karena di dalam hal tadi mengambil secara sepihak, secara pergantian ketua legislatifnya ini diganti secara anggota legislatifnya ini diangkat secara sepihak menurut saya. Ya, berarti ada perampasan hak orang yang sebenarnya dia merupakan wakil rakyat yang terpilih, tapi kemudian disingkirkan karena dia bukan kerabat ataupun lingkaran dekat si ketua umum. Berarti mustahil kan si ketua umum itu mengambil musyawarah, ya kan? Dalam hal ini dia secara sepihak mengambil haknya orang, berarti dia mengabaikan suara rakyat yang sudah melakukan pemilihan umum dengan mencoblos si A, ya kan? Di sini terjadi penodaan demokrasi. Oke, kita bandingkan dengan kasus lain. Kasus lain juga, katakanlah misalnya presiden, dia punya anak, lalu kemudian anaknya karena usianya belum cukup, lalu kemudian peraturannya yang disesuaikan berdasarkan peraturan lama kan dia belum memenuhi syarat. Tapi kan kemudian ada putusan baru dari suatu lembaga yang kemudian memberi peluang bagi si anak pejabat ini untuk ikut dalam pemilihan, ya, dengan syarat tertentu yang membuka peluang bagi dia untuk masuk. Nah kemudian Anda udah pasti tahu kan kasus ini. Cuma yang jadi persoalan adalah bahwa anak itu hanya dicalonkan, bukan ditunjuk, ya kan? Dan rakyat yang memilih, rakyat yang mencoblos dalam pemilu, ternyata si anak menang. Apakah ini menurut Anda suatu hal yang melanggar demokrasi? Ini melanggar demokrasi sih Pak. Kenapa? Karena di dalam sila 5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang udah tercantum di Pancasila itu harus diterapkan. Karena itu kan pemilihan sepihak. Terus? Nggak boleh ditindaklanjuti sih. Iya, jadi karena itu kan seharusnya peraturannya kan memang usianya belum harusnya terpenuhi. Jadi seharusnya itu ya tidak bisa karena
sebetul yang tadi Seika bilang bahwa sila kelima keadilan sosial itu harus benar-benar diterapkan. Nah, kebetulan dalam kasus yang ini itu masalahnya adalah anak presiden yang memang dicalonkan untuk menjadi presiden dan memang dipilih oleh rakyat, tapi dalam ketentuannya bahwa peraturannya tidak boleh seperti itu karena usia belum memenuhi kriteria sebagai calon presiden. Wakil presiden, ya. Oke, Gitu, benar. kurang lebih. Menurut saya ya itu Melanggar demokrasi nggak itu? tidak melanggar demokrasi. Iya, kenapa? Ya karena rakyat setuju dan memilih. Ada perbedaan yang signifikan di sini ya. Yang pertama, kalau kita lihat adanya suatu peraturan yang dirubah dalam rangka mengadaptasi katakanlah si C ini supaya bisa jadi wakil presiden, calon wakil presiden dengan ketentuan yang dirubah sehingga dia buka pintu. Tapi pertanyaannya, apakah dengan buka pintu itu hanya dia yang bisa masuk? Yang lain nggak boleh masuk? Si D, si E, si F, si G bisa masuk nggak? Bisa lah. Bisa. Berarti bukan hanya dia yang bisa masuk kan? Iya. Calon-calon lain bisa masuk juga kan? Katakan dia kebetulan dia memang anak presiden, ya kan? Tapi apakah dengan pintu yang dibuka itu kemudian hanya dia yang bisa masuk? Ya enggak, anak menteri yang lain, anak ketua DPR, anak ketua MPR, anak pejabat bisa masuk juga asal memenuhi ketentuan itu, betul kan? Betul. Berarti kan pintu itu dibuka not only for him, bukan hanya untuk dia, semua yang memenuhi syarat bisa. Demikian sahabat-sahabat, pembicaraan kita mungkin tidak terlalu panjang, tapi saya sangat berharap bahwa hal ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama juga bagi teman-teman yang ada di sini dan untuk teman-teman yang nonton di channel-channel ini. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman, jadi seperti itulah pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di share ya. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe channel si Abah supaya nggak ketinggalan video-video diskusi menarik lainnya. Terima Dadah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.